An Abdi Somadi, dari Pak Ustadz Abdul Somad. An Abdi Somad sama nama nih. Dari Pak Abdul Somad bin Mughafal. Qala Abdul Somad bin Mughafal, sami'tu, aku mendengar, ana wahbabna munabbih, ada yang baca munabbah, ada yang baca munabbih. Yang enggak ada yang munabuh itu enggak ada. Munabuh sini semua itu. Munabuh. Munabuh. Munabah boleh, munabih, dari Wahab bin Munabih. Sesungguhnya Wahab bin Munabih ini tabi'in yang hidup sezaman dengan Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Beliau memang ahli sejarah. Ada Wahab bin Munabah, ada Abdullah bin Salam, satu lagi kayaknya kalau nggak salah Ibnu Musayyab, itu ahli-ahli sejarah. Wahab bin Munabah berkata, yaqulu qara'tu fi akhir Zabur Dawud salawatullah alaihi. Aku membaca di kitab Zaburnya Nabi Dawud. Kok ada tabiin yang masih jumpa kita? Ini namanya min babi karomah. Ini karomah. Ya, jadi ini keramat. Ya, salah satu keramat Wahab bin Munabah itu hafal kitab. Oh, itu ada beberapa kaidah atau ajaran yang di kitab Zabur. Jadi terkadang dia juga hafal beberapa kaidah yang ada di kitab Taurat. Oke, bukan berarti pecicilan Wahab bin Munabah mengoleksi kitab Zabur. Oke. Karena kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil sudah diangkat oleh Allah. Zabur, Taurat diangkat ketika nabinya wafat. Kalau Injil diangkat bersamaan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Aku membaca di kitab Zaburnya Nabi Daud alaihissalam salasina satron sakti, sampai hafal 30 baris. Yang di baris ke-30 di akhir kitab Zabur di baris ke-30. Qala, di situ di kitab Zabur itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Dawud wahai Dawud, hal tadri ayyul mu'minu ahabbu ilayya an utila hayatahu. Wahai Dawud, kamu tahu tidak ayyul mu'minu, siapakah mukmin yang mana ahabbu ilayya, mukmin itu sangat aku sukai, an utila hayatahu, aku panjangkan umurnya. Jadi kamu tahu nggak orang mukmin yang aku tuh seneng kalau dia panjang umur, atau aku panjangkan umurnya. Maka kemudian di kitab Zabur tersebut dikatakan oleh Wahab bin Munabah, qala la, Nabi Daud menjawab, tidak tahu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di kitab Zabur tadi, allati idza qala la ilaha illallah iksya'ara jilduhu wa ta'addat mafasiluhu. Itu orang yang mengucap la ilaha illallah dengan khusyuk. Iksya'ara jilduhu itu kulitnya gemeter, terus persendiannya gemetar. Artinya mengucap la ilaha illallah dengan khusyuk, ya, maka orang ini akan aku panjangkan. Kemudian mana panjang umur itu jangan dihitung pakai kalkulator. Ya, ada dua mana panjang umur. Ada yang memang jumlah umurnya dipanjangkan, lama hidup di dunianya, kayak sahabat Anas bin Malik itu sampai 120 tahun. Ya, di kalangan sahabat beliau yang paling panjang umurnya. Sehingga banyak tabiin yang ulama yang kemudian disebut tabiin gara-gara pernah jumpa, pernah ngaji ke Anas bin Malik. Ada juga yang singkat umurnya, Imam Nawawi 45 tahun. Ya, tapi disebut dianggap panjang umur karena peninggalannya manfaat asar, bikin kita yang nggak jelas nih, yang hitungannya banyak, jasanya nggak ada. Ya, jadi
Salah satu fadilah dzikir la ilaha illallah adalah menjadikan umur barokah. Kalau umurmu pengen berkah, dzikirnya illallah, tapi ya dinikmati. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ya, gak usah kejauhan menikmatinya. Masukkan 4 kalimat thayyibah makna la ilaha illallah. La mawjuda, la ma'buda, la makhluba, la maksuda. Jadi 4 kali ucapan la ilaha illallah satu paket, 4 kali satu paket. Tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, tidak ada yang dicari perintahnya atau dihindari larangannya kecuali Allah. Saya berbuat ini karena Allah. Ya, itu inti la ilaha illallah. Fa ini kemudian kata Allah di kitab Zabur tadi, maka sesungguhnya aku nggak suka lahu bagi mukmin. Ada lahunya enggak? Ada ya. Bidzalikal mauti, dengan kematian itu. Jadi aku tuh kepengennya orang mukmin yang rajin wiri dan la ilaha illallah itu enggak mati. Kama yakrahul walid diwaladi, seperti enggak maunya seorang ayah yang kehilangan anak. Jadi kalau bisa anak kita enggak usah meninggal. Sampai ada kasus anaknya meninggal, bapaknya ngomel-ngomel, ya Allah kenapa enggak aku aja, udah tua, utangku banyak, kenapa anakku gitu. Nah seperti itu, Allah tuh nggak kepengin orang mukmin itu mati sebagaimana ayah yang nggak mau kehilangan anaknya. Walakin tetapi lagu dan lagu nggak bisa tidak lagu bagi mukmin minhu dari kematian. Tapi ya mau nggak mau siapapun harus mati. Maka ketika si mukmin tadi mati, meninggal, inni uridu an asarrohu fi darin siwa hadhihi dar. Dengan kematiannya orang yang mengucap la ilaha illallah itu, aku ingin membahagiakan mereka dari tempat yang dunia ini ya, menuju tempat yang penuh kenikmatan. Jadi kematian bagi seorang mukmin, apalagi dia rajin wirid la ilaha illallah, itu pindah tempat. Jadi tempat yang sumpek kayak gini nih, sumpek gak sih? Sumpek. Bukan tempatnya bu, dunia ini sumpek ya, sumpek gitu. Pengen apa-apa susah, senang sedikit ada yang nyolong, hilang lagi. Ya, nunggu gajian 30 hari, sekali gajian 3 hari. Itu aja bandar teralis yang bapak itu beda. Hari-hari gajian. Ini gila, ini istisna. Nah, kalau orang mukmin dimautkan oleh Allah, mau dipindahkan dari tempat yang kayak gini dunia, ya menuju tempat yang penuh kenikmatan. Faina na'imaha balaun. Ini tolong diperhatikan. Di kitab Zabur ditulis kenikmatan dunia itu bala. Semakin nikmat, balanya semakin. Pernah percaya? Mana motor yang paling butut di situ? Ayo angkat tangan. Yang merah itu tak? Mana? Yang merah. Sampean. Motor butut bala apa nikmat? Nikmat. Awas. Nikmat. Sampean jalan bareng sama Yai Suyuti Ali. Beredeng dia bawa mobil, sampean bawa motor kempes ban. Motor sampean kempes ban, motor dia kempes ban. Mana yang bala? Ini. Nambal ban motor piro? Nambal ban mobil. Motor tadi kan gak ada mobil tadi. Motor ya. Awas. Di kitab Zabur tercatat kenikmatan dunia itu balakun. Semakin nikmat, siap-siap balanya semakin. Makanya yang bojonya cantik gak usah sana-sana, balak. Nak kebesting dalan ngoten. Ini kalau ini dia tak jadikan bahan tafakur terus iya ya Allah. Kadang kan pengen wah, bagus sekali. Wah, lepas hari beli ninja. Terus langsung tak boleh siap-siap. Siap-siap apa? Begitu rantai sama kiri minta ganti, dapat motor second satu.
mana dapat 1,5 juta, nggak dapat sekarang. Cuman rantai gear. Nah kalau tadi Supra X, bisa kita mulai aman kan? Kepalanya luar. Basiknya mati mana? Asli. Saya punya tetangga belakang rumah, dia owner Tanjung Ucang. Mobilnya Fortuner, motornya Harley. Nah, terus aku guyon, Kang, kan orang ngapak, orang Cilacap. Itu harganya pira? Dia jawab, Pak Ustadz, punya duit gak usah beli Harley. Aku aja jengkel sama dia. Mau dijual ruginya banyak. Maintenance-nya lebih mahal dia dibanding Fortuner. Lu itu kubannya 3,5 juta. Itu kan gak balak gimana. Colong sih nyolong rugi. Nah, jadi kita kan nemu riwayatnya itu di Quran ya, bahwa kehidupan dunia ini fana, senda gurau, dunia ini hina, kalau ada harganya lebih kecil dibanding sayap nyamuk. Ternyata informasi itu sudah Allah sampaikan ke Nabi Muhammad, termasuk salah satunya di kitab Zabur. Oke. Satu, kenikmatan dunia itu banyak. Ya, warohouha syiddatun. Ya, warohouha syiddatun. Tenangnya di dunia itu sulit. Di dunia jangan pengen nyari tenang, Bu. Ya, semakin ibu nyari pengen tenang, semakin ribet. Oke, saking ribetnya mau makan aja harus ke ujung jembatan. Makan di tempat wisata ujung mana apa apa? Hah? Ada yang ujung sana, ujung betul. Ah itulah. Di sana mangannya kok tersiksa kali itu. Padahal di depan ada lele-lele juga. Saya punya kenalan orang kaya lagi, Pak. Dia pernah mancing. Dia punya perahu sendiri. Apa coba? Ustaz, saya itu kalau pengen makan enak harus mancing. Di tengah laut itu makan enak kali, ya Allah, kasihan kali kawan. Pengen makan enak aja harus ke tengah laut juga. Apa enaknya makan tengah laut menurutnya? Nah, jadi kamu kalau mau tenang di dunia ya tenangnya akan menemukan kesulitan. Semakin kamu pengen tenang, maka kamu harus semakin setuju. Ya, tunggu semakin pengen tenang, minimal spring bed harga segitu, AC sekian. Kalau bisa kamarnya yang kedap suara, berarti kamu ruwet gitu, dibikin sulit hanya pengen tenang. Ayo masih pengen tenang. Padahal ketemu yang tenang masuk. Ya. Ini nggak khatam. Nah, mukmin itu dipindahkan dari Allah, di mana dia hidupnya itu di tempat yang kenikmatannya jadi bala, ketenangannya jadi kesulitan, bahkan fiha aduun la ya'lunakum qabala. Di dunia ini ada musuh yang nggak pernah berhenti. Siapa itu? Setan. Yajri minkum kama jridam. Yang jalan bersama jalannya darah. Jadi informasi ini juga ada di kitab Inna syaitona majra min ibni Adam yajri min ibni Adam majra dam. Kata Nabi kan gitu, setan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam itu bareng dengan jalannya darah. Min ajli dalika, oleh karena itu ajal tu auliyai ila jannah, aku segerakan untuk kekasihku disegerakan ke surga, alias diberikan kenikmatan itu. Syaratnya harus iman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah benar ajaran ulama yang mengajarkan ada zikir la ilaha illallah, dibikin satu paket acara namanya tahlilan. Ben umurnya barokah, kalau mati melebu surga. Ini bid'ah, sesat, neraka.
Iya, gara-gara katanya Rasul nggak pernah gara-gara itu aja ya kok tega. Kalau dari lama mata Adam, kalau memang bukan karena itu Adam nggak akan aku matikan. Wawaladu dan anak Adam ya. Jadi kalau bukan karena Allah sayang kepada orang mukmin nggak akan ada yang dimatikan. Anak turunnya sudah kebayang apa? Mana gede-gede lagi. Nabi Adam kan 60 siku 30 meter. Raja Jalut itu musuhnya Nabi Daud juga 30 meter. Neleknya sepiro. Nelek Raja Jalut blok kebak sakapunja. Jadi gara-gara itu Allah pengen pindah ya. Makanya di kita itu bahasanya telah meninggal dunia. Itu sebetulnya bahasa santun untuk mukmin. Tapi karena jadi bahasa nasional siapapun disebut meninggal. Kalau saya senangnya ditambahin akhiran kan telah meninggalkan kemana? Ya kalau mukmin ya ke surga. Nggak harus ke Temiang. Kalau di atas pesawat orang tekan Temiang sampai. Ya, jadi meninggalkan dunia, pindah ke di apa nikmat kubur. Amin. Lanjut ya sedikit lagi ya. Mana-mana. Wabihadal isnad dengan sanad yang sama dari Wahab bin Munabbih, tapi kesananya wabihadal isnad riwayatun an Anas bin Malik. Dengan sanad yang sama ada satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa maddaha. Orang yang mengucap la ilaha illallah dan memanjangkan la ilaha illallah. Ini makna maddahnya berbagai versi ulama. Ada yang memang panjang sesuai aturan tadi. La ilaha illallah. Ya, dan itu sekali lagi diajarkan oleh ulama ilmu. Supaya diawali 3 kali dulu. La ilaha illallah. Berarti itu masuk kategori memanjatkan bacaan la ilaha illallah. Nah, mana panjang yang kedua, panjang dalam konteks hitungan. Cepat tapi hitungannya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga termasuk maddah. Dan dua-duanya diamalkan, diajar. Sekali lagi, itulah kedalaman ilmu para ulama NU. Nggak kayak Wahabi. Wahabi baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan sudut, lonjor. Ya kalau aku cuma 1,5 meter nyelonjor sampai situ, mau ngarap, surut ke sana. Tempat. Makmum tetes imam. Jadi mana panjang silahkan pilih yang mana. Abah Yai kalau pas pikir la ilallah enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti satu yang udah hu, nah, ikut hu-nya aja dia yang belakang. Nah adiknya sama Abah Yai guru kita juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tinggal pilih mana. Ya, jadi nggak ada yang salah. Dua-duanya masuk kategori man qala la ilaha illallah wa maddaha, memanjangkan. Ya. Maka hudimat lahu arba'atu alafin dzanbin minal kabair, dilebur 4.000 dosa besar. Ini saktinya kalimat tauhid. Maka di akhirnya setelah la ilaha illallah terus ada kalimat haqqin nahya alaiha, ya, kalimat hak. Jadi kalimat hak ini nggak bisa dikutik-kutik. Maka ketika Abu Dar kebingungan karena Kanjeng Nabi ngendikan
Siapa yang ucap la ilaha illallah masuk surga walaupun walau zala, walau saroko, walaupun zina, walaupun maling. Abu Dzar bingung, masa sih ya Rasul, itu orang zina, orang maling masuk surga? Iya, dengan syarat dia mengucap la ilaha illallah. Jadi kesaktian la ilaha illallah nggak bisa dikotori, dikontaminasi oleh apapun. Tetap itu kalimatul hak. Ya, kalimatul haqqin alaiha nahya mut walaha insyaallah ta'ala minal 4.000 ya, 4.000 dosa besar. Qala mengatakan kepada Anas Sopo Aliun radhiyallahu ta'ala. Jadi yang menyampaikan ini kepada sahabat Anas adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa warada fi majlisi tafsiril Quran li Syekh Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kasai, dan dalam majelis tafsir Quran Syekh Zahid Yaqub Al-Kasai rahmatullah taala, anna Hazam bin Walid, sesungguhnya Hazim bin Walid radhiyallahu taala anhu marito, itu ada seorang wali Allah sakit. Fata tobiban, lalu didatangkanlah dokter. Fakhoda nabdohu, dokter tadi memegang urat nadinya. Kalau zaman dulu pakai urat nadi ngecek penyakit. Ya, tobibnya itu kalau zaman sekarang pakai apa? Yes, styrofoam. Wala, maka kata si tabib, kata dokter, laisa fihi illatun, ini enggak ada penyakit kok. Ya sudah, lakin as'aluhu an halihi, tanya aja sama yang sedang sakit. Ya fainal mar'a a'lamu bi sya'nihi, karena seseorang itu lebih tahu tentang kondisi dirinya. Akhirnya fasa'aluhu, ditanyalah Syekh Hazim tadi, maka Syekh Hazim menjawab, qala laisa fi nafsi illat, badanku enggak ada penyakit. Ya, ternyata wa illati al khauf minallah ta'ala. Aku ini kayak gini karena takut kepada Allah Al-Aziz yang maha gagah, Al-Wahhab yang maha memberi. Dan bukan hanya itu, aku sakit kayak gini karena khauful urdi wal hisab, aku takut diperiksa, takut dihisab. Wa khaufu sawalil iman, aku takut hilang iman, ya. Sehingga wasiru mustahiqan lil adab, kalau hilang iman berarti aku berhak mendapatkan adab, pantas kalau aku beradab. Ya. Fatuba, maka beruntunglah liman bagi orang-orang yang terbukti apa khurjuhu, keluarnya itu man anid dunya, dari dunia, bil imani, dengan membawa iman. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia bawa iman. Apa keuntungannya? Masiruhu ilal jinan, maka dia akan kembali ke dalam surga. Ya. Nah, untuk kepentingan jaga iman inilah balik lagi ke tolabul ilmi. Karena kata yang yai, Allahumma ighfir wa yarham, cara menjaga iman: 1. Tolabul ilmi, 2. Amalul ilmi, 3. Mujalasatus sholihin, 4. Tarkul ma'asi. Jangan males ngaji, amalkan ilmu yang kamu dapat dari pengajian. 3. Ngumpul-ngumpul sama orang ngaji. Lah orang soleh nggak ada nanti, nggak ngumpul-ngumpul kita, nggak ada sing soleh. Satu-satunya dia. Ya, senang-senang kumpul di majelisnya orang soleh, berarti majelis ngaji. Itu sing paling soleh ya. Kang soleh. Ya, Yai Uspur. Nah, terakhir talfur ma'asi, tinggalkan maksiat dengan cara kurangi. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Demikian pun maksiat, kalau nggak bisa meninggalkan semua, jangan kemudian terus kagok gitu. Saya dulu pemain band itu musiknya nggak jelas. Kalau metal masih agak enak, saya thrash metal. Underground. Ngerti nggak? Sampai sekarang masih ada. Nyanyi itu nggak ada yang nonton. Wah, Senang banget musik itu, karena alasannya bawa semangat gitu kok.
lama-lama terus tak tinggal, ganti ke Selorong. Sekarang terus males ya, mau nasib mau apa tinggal hadroh, itu pun kalau dia yang nyanyi. Kalau nggak dia mau. Ya sekarang akhirnya tinggal tersisa yang enak tuh dengerin hadroh, tapi hadrohnya hadroh yang pemainnya tua-tua kayak gini. Kalau yang muda parasinya nggak keluar ketok, ini kemana bunyinya? Nah itu dalam rangka tarkul maka kurangi akhirnya bisa pindah. Walaupun konon kata sebagian mereka musik harus karepmu, yang penting aku musiknya nggak kayak dulu. Oke, nah itu mudah-mudahan jadi ilmu manfaat barokah. Kita bisa konsisten melakukan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ngobrol doa dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana bima rajawtana ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih alana wa qurrata lana fid dunya. Tawassalna bita'allum tawassalna bita'lim man tarzuquna al-wasi'an tarzuquna al-amal. Allahumma ya qawiyyu ya matin ikfi syarra qalibin wa ya amin al-khaifin najjina mimma nakhaf aminna mimma nakhaf salimna mimma nakhaf. Allahumma ya jabbar ya qahhar ya jalbati syadid ulhaqna mimman zalamana ba'da alina. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi